bukan anak lagi. Kalau dia itu steril, itu artinya dia tidak akan ikut di dalam proses evolusi. Karena generasinya atau jenisnya itu akan hanya berhenti di anaknya itu saja. Dia tidak pernah bisa mengkawinkan atau memberikan sifat-sifatnya pada anak turunnya. Karena dia sendiri tidak pernah bisa punya anak. Itu ya. Bisa difahami? Oke. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dasar yang harus difahami. Nah, namun demikian, kehadiran teknologi itu menghasilkan suasana yang lain lagi. Karena dua spesies yang berbeda itu bisa disatukan dengan teknologi, ya, dan teknologi tadi istilahnya bisa di cloning, gitu ya. Cloning. Nah, cloning ini tidak di dalam konteks evolusi. Mengapa? Karena cloning ini hanya akan menghasilkan organisme yang homogen. Jadi DNA-nya sama. Misalnya ada kucing, diambil sel telurnya, kemudian dari kucing itu sendiri diambil inti sel dari sel darah putihnya, kemudian inti sel dari darah putih kucing itu dipakai untuk mengganti inti sel oosit kucing itu. Jadi si kucing tadi akhirnya memiliki oosit yang diploid, tidak haploid, karena oosit biasanya haploid. Ya, bukan biasanya, oosit itu haploid. Haploid kemudian diganti dengan teknologi dengan inti sel somatis yang berupa inti sel darah putihnya. Dimasukkan di situ sehingga oositnya berubah dari haploid menjadi diploid. Karena dia diploid, dia bisa membelah. Kemudian bisa diinduksi menjadi embrio, menjadi morula. Morula kemudian ditanam di rahimnya kucing itu, jadilah dia kucing. Nah, pada tingkat morula sampai 8 sel, itu sel-selnya bisa dipisah menjadi 8 sel, dan masing-masing sel diinduksi jadi morula, dan semuanya ditanam di rahim kucing, akan terdapat 8 ekor kucing yang homogen. Ini juga bukan konsep evolusi. Mengapa? Konsep evolusi itu menghasilkan perubahan dari generasi ke generasi. Jadi selain sebuah perkawinan yang tidak menghasilkan turunan karena steril, prinsip evolusi yang kedua adalah menghasilkan anak yang tidak sama dengan induknya. Dia mirip tetapi tidak akan pernah sama karena ada rekombinasi. Nah, dengan demikian teknologi cloning tidak termasuk di dalam evolusi karena dia akan menghasilkan individu yang homogen. Ya, bisa dipahami ya. Oke, individunya harus berbeda. Jadi alam itu memberikan informasi kepada kita bahwa anak turun dari setiap makhluk hidup itu harus berbeda meskipun mirip. Jadi dia boleh mirip tetapi harus berbeda. Nah, kalau dia tidak berbeda, maka dia tidak akan survive ketika lingkungan itu berubah. Karena lingkungan akan melakukan seleksi. Akan melakukan satu proses yang di situ yang tidak bisa
beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah, varian-varian tadi itu akan terseleksi dan mati. Gitu. Hanya yang bisa tersupport, terdukung oleh lingkungan yang baru, yang akan bisa terus menjalankan fungsi kehidupannya. Dengan demikian, dari generasi ke generasi terjadi perubahan bentuk, struktur, dan kemudian juga fungsi dari makhluk hidup itu. Jadi strukturnya berubah, fungsinya berubah. Yang awalnya adalah tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan fungsinya. Maka strukturnya harus berubah. Perubahan struktur bisa terjadi melalui rekombinasi genetik. Kemudian juga melalui proses pelatihan untuk survive. Jadi pelatihan untuk survive itu apa? Yaitu sebuah upaya dari makhluk hidup tadi. Misalnya dia tadinya tidak bisa berenang, itu dia berusaha untuk bisa berenang. Nah, usaha-usaha yang terkait dengan fungsi untuk survive ini bisa merubah gen melalui fenomena namanya epigenetika. Jadi dia bisa merubah gen melalui fenomena epigenetika. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi sesuai dengan tuntutan kehidupannya. Tetapi untuk bisa kita memahami ini, biasanya kita lacak. Kita lacak struktur dari misalnya sirip ikan paus dengan ekstremitas mamalia. Karena ikan paus dan mamalia itu, ikan paus itu termasuk mamalia. Nah, mamalia darat itu dia punya ekstremitas. Ada kaki, ada tangan. Ikan paus juga punya ekstremitas. Nah, struktur ekstremitas ikan paus yang berupa mamalia itu berbeda dengan struktur sirip atau ekstremitas dari ikan yang non-mamalia. Yang dari klasis yang berbeda. Ya, ini dengan demikian bisa dipahami bahwa ikan paus itu sesungguhnya nenek moyangnya kemungkinan pernah di darat. Ya, kemungkinan pernah di darat. Nah, ini kan nalarnya begitu, ya. Oke, jadi evolusi itu di skala populasi, evolusi itu adalah sebuah proses seleksi alam. Ya, itu pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin bahwa perubahan dari generasi ke generasi terjadi terkait dengan proses seleksi alam karena alamnya berubah, makhluk hidupnya harus menyesuaikan diri dengan alam yang berubah itu. Perubahan itu di skala populasi dan dengan demikian dia melalui suatu proses rekombinasi berupa perkawinan. Ya. Nah, kemudian dari perkembangan ilmu yang ada setelah Charles Darwin, orang mengetahui adanya mutasi yang alamiah itu bukan cloning tapi mutasi. Nah, mutasinya ini adalah sebuah proses perubahan genetik yang merubah struktur dan secara random, secara kebetulan sebetulnya, kalau dalam bahasa manusia biasanya disebut kebetulan, tapi dalam bahasa statistik disebut random. Ya, secara random dia bersesuaian dengan perubahan lingkungan.
Akibatnya yang bermutasi itu menjadi survive. Yang tidak bermutasi terseleksi. Karena ada perubahan-perubahan struktur dan fungsi akibat mutasi yang di situ terdukung oleh lingkungan yang berubah. Ya, ini bisa difahami nggak sampai di sini? Kira-kira ada pertanyaan? Afif, ada pertanyaan Afif? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Regina, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Sudah jelas? Kalau diminta membuat resume tadi bisa nggak? Suraya, bisa nggak Suraya? Permisi, Bro. Ya, Izin bertanya bisa, Bro? nah, boleh, boleh. Iya, saya Victor. Jadi izin bertanya, Prof. Tadi kan disampaikan kalau proses evolusi itu sebenarnya basic dasarnya adalah berdasarkan perubahan lingkungan, gitu, Prof ya. Nah, eh, seperti yang kita ketahui ada beberapa pulau di planet ini yang memang mengasingkan diri dari lingkungan, gitu, Prof. Nah, untuk berkaitan dengan pertanyaan Prof Sudiman yang minggu lalu yang disampaikan kalau ketika orang terisolasi apakah dia makin kuat atau makin lemah. Nah, itu menurut Prof Sudiman proses evolusi yang terjadi pada pulau yang memang mengasingkan diri, apakah itu bisa membuat mereka menjadi lebih survive atau malah menghancurkan mereka ya, Prof? Karena kan mereka yang berkeputusan untuk mengucilkan diri dari lingkungan, gitu, Prof. Ya, jadi kalau itu sebuah pulau terisolasi, pulau yang terisolasi itu sebetulnya hewannya ya, bukan pulaunya. Yang terisolasi itu hewannya. Dia ada di suatu pulau kecil di tengah lautan dan tidak bisa berenang, tidak bisa terbang, ya. Sehingga dia hanya hidup di situ dari generasi ke generasi. Nah, saya katakan tadi hewan tadi itu perlu kawin untuk menghasilkan generasi baru, rekombinasi dari jantan dan betina. Anaknya selalu hasil rekombinasi, jadi anaknya tidak akan pernah sama dengan orang tuanya. Jadi dia berubah berdasarkan atas pola rekombinasi hasil perkawinan. Nah, kalau dia itu terisolasi, maka kawinnya ya hanya dengan teman-temannya yang ada di situ saja. Hingga dia ya makin lama makin variannya itu tidak sevarian kalau di suatu tempat yang tidak terisolasi. Dan akibatnya dia menjadi rentan. Ya, kalau lingkungan itu berubah, maka yang terseleksi itu bisa semuanya, karena variannya sedikit. Jadi kita itu beragam, itu memiliki sebuah potensi untuk survive. Jadi kalau pengen survive, jangan mengisolasi diri. Ya, mengisolasi diri. Victor misalnya menikah nanti ya dengan orang Arab, gitu, misalnya, gitu. Ya, memperbaiki hidung, ya kan? Misalnya ya. Nah, tidak hanya sekedar itu. Kalau manusia itu proses seleksi juga bisa terjadi melalui sense of apa namanya, kalau bahasa kita itu bahasa anak muda itu sering disebut chemistry. Chemistry-nya cocok aku gitu kan, dengan dia nggak cocok gitu ya.
atau sense of beauty, gitu ya. Ada juga ya karena perilaku, karena mungkin ya kecocokan itu juga merupakan bagian dari proses seleksi, ya. Ya saya pernah waktu di luar negeri itu, di Amerika itu ya ada kulit hitamnya, ada dari Asia, ada dari apa namanya Amerika Latin, gitu ya. Itu waktu apa namanya ada orang dari Asia, dari Filipina, saya tanya, kamu suka nggak sama bule? Gitu. Orang tampil bule itu kan banyak bintang-bintang film kan bule ya, ada Julia Robert, zaman saya dulu ada Julia Robert, ada. Ketika saya tanya gitu, dia jawabnya, nggak suka bu. Kenapa? Kulitnya kasar dan berbulu, gitu. Jadi walaupun dalam film tadi dia kan cantik sekali gitu, ya. Tetapi dia bilangnya itu setelah ketemu, gitu ya. Jadi memang ketika sensor kita itu kita pakai tidak hanya mata, tetapi juga telinga, hidung, pergaulan kita, maka kita itu bisa cocok dengan orang tertentu, gitu ya, untuk menikah misalnya. Nah itu juga satu proses seleksi sebetulnya. Ya. Seleksi to survive, atau seleksi to extinct, bisa juga, ya. Jadi kita menikah, kemudian menghasilkan anak-anak yang ketika kita memilih pasangan itu juga menjadi bagian dari fate, meskipun kita tidak tahu nasib kita apa, ya. Tapi itu adalah bagian dari fate. Oke, kita tahu ya maksudnya. Jadi terisolasi itu adalah makhluk hidupnya, bukan, sehingga hewan yang mengisolasikan diri itu dalam kurun waktu lama makin berbeda dengan misalnya pulau itu kita taruh kelinci, ya. Ini ada betul-betul percobaan seperti itu di Prancis. Jadi ada seorang kaya punya pulau terpencil, kemudian dia naruh beberapa ekor kelinci di pulau terpencil miliknya itu. Kemudian dia mewasiatkan 400 tahun lagi mohon dievaluasi, gitu, karena dia ingin menguji teori evolusi Darwin, ya. Kemudian dari situ 400 tahun kemudian diketahui bahwa kelinci-kelinci yang terisolasi tadi sudah menjadi spesies baru yang berbeda dengan kelinci di asalnya. Artinya dia bisa kawin, tetapi anaknya selalu steril, ya. Dan varian yang di pulau terpencil itu jauh lebih sedikit daripada varian genetiknya, maksudnya lebih sedikit daripada yang di daratan, gitu ya. Nah, varian yang lebih besar itu cenderung, itu hukum evolusi. Ya, kita pernah juga melihat gajah di Sumatera. Gajah itu di Sumatera itu ada beberapa konservasi gajah, ya. Konservasi gajah. Nah, konservasi gajah ini memiliki problem karena dia sering bentrok dengan program transmigrasi pemerintah. Gajahnya itu merusak tanamannya petani, transmigran itu. Ya. Kalau sekarang sudah nggak ada program transmigrasi, itu nggak ada. Zaman saya kecil dulu ada satu desa dipindah dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Sulawesi. Jadi ada desa-desa transmigran di Lampung itu banyak sekali, sehingga banyak di Lampung itu nama-nama Jawa, ya, karena dipindah. Mungkin kalau mahasiswa sekarang itu turunannya transmigran, ya, yang mungkin dari Lampung itu mungkin nenek moyangnya dari Jawa,
Atau ke Malaysia. Malaysia itu apa namanya, kepala komandan angkatan bersenjata Malaysia itu orang Kebumen, turunan orang Kebumen. Ya. Kebumen itu ada di Jawa Tengah. Dia kalau pas hari raya mudik ke Kebumen, gitu ya. Nah itu di program konservasi gajah tadi yang berbenturan itu memunculkan masalah sehingga pemerintah pengennya mengecilkan area konservasi ini. Jadi yang bukan biasanya yang dimenangkan itu manusianya, ingin dikecilkan. Waktu itu pemerintah meminta kita untuk bagaimana pendapat jurusan biologi Universitas Brawijaya. Nah, kita jawab gini, kita lakukan evaluasi keragaman genetik gajah. Jadi luasan itu bisa diperkecil asal gajahnya bervariasi secara genetik. Nah, dari hasil evaluasi yang kita lakukan itu diperoleh ada suatu area konservasi yang sangat luas, tetapi gajahnya relatif homogen. Nah, yang seperti ini sebaiknya diberi gajah baru yang variasi genetiknya berbeda supaya gajah-gajah tadi itu beragam dan dia cenderung untuk survive. Mengapa? Karena kalau seragam satu kena flu semuanya bisa kena flu. Tapi kalau beragam satu kena flu, yang lainnya mungkin tidak kena, karena keragaman genetisnya. Ya, jadi isolasi itu menghasilkan permasalahan kemungkinan besar untuk punah. Contoh yang masih ada itu sekarang komodo. Komodo itu terisolasi di situ. Kok bisa tetap survive? Nah, ini permasalahannya adalah komodo tadi survive sebagai komodo karena lingkungannya relatif mungkin tidak berubah dari waktu ke waktu dalam kurun waktu lama sekali. Sehingga komodonya masih terserap. Saya kira itu, Victor. Suraya, ada pertanyaan? Belum, Dok. Belum? Yang lain? Nuri, Asyari, ada pertanyaan? Halo Nuri, kamu di mana? Di kamar kecil kah? Permisi Pak Sutiman. Ya. Ya saya di Telegram kalau boleh izin bertanya sih Pak, kalau dibolehkan. Ya, silakan. Oke, ini saya sih lebih ke pemikiran kalau ini Pak ada kayak ada suatu proyek gitu ya Pak. Orang kan, jadi kalau dari penjelasannya dari Pak Sutiman kan bilang evolusi itu prosesnya panjang ya Pak, jangkanya panjang bisa bertahun-tahun bahkan berabad-abad baru terlihat hasil evolusi ya Pak. Nah, Ya. kalau misalkan ada nggak tahu ini mungkin orang gila atau orang yang mungkin idenya gila-gilaan gitu ingin mengadakan suatu proyek akan evolusi yang kan ini kalau jadi kan biasanya itu secara alami ya Pak. Kalau ini kan karena dipaksakan karena lingkungannya berubah Pak. Nah ini ada kayak campur tangan manusia Pak. Jadi secara manipulatif tuh lingkungannya juga diubah gitu lingkungan suatu populasi hewan gitu. Nah ini apakah bisa jadi kemungkinan ya Pak? Jadi kayak misalkan ada ada beberapa kumpulan ilmuwan itu ingin membuat suatu populasi yang bisa dikatakan tuh memang punya sifat-sifat yang bagus. Jadi lingkungan mereka tuh dimanipulasi dalam skala besar itu tuh dibuat jadi sifatnya itu bisa memaksa organisme tersebut itu bisa punya sifat yang bagus-bagus. Nah itu apakah bisa jadi kemungkinan ya Pak untuk salah satu solusi kalau misalkan seseorang tuh ingin mendapatkan organisme yang bisa dikatakan tuh sifatnya lebih bagus gitu Pak, dengan cara bukan karena secara alami tapi ini memang ada campur tangan manusia gitu Pak dalam lingkungannya ini, ataukah tuh memang bukan ranah kita ya Pak kalau dalam mempelajari evolusi ini ya Pak? Terima kasih. Itu ranah kita. Jadi
prinsip dasar itu pikiran manusia itu selalu sederhana. Jauh lebih sederhana daripada alam. Kita mengenal baik dan buruk, cantik, jelek gitu ya. Itu persepsi kita adalah atau simpulan-simpulan kita itu adalah simpulan-simpulan yang sangat sederhana. Di dunia ini sebetulnya yang kita sebut lemah bisa jadi kuat dalam konteks evolusi. Yaitu karena mengapa? Karena pada saat ini situasi lingkungannya tidak mendukung. Tetapi ketika lingkungannya berubah, yang kuat tadi itu bisa jadi lemah, yang lemah bisa jadi kuat. Jadi di dunia kita ini, di alam kita ini, selalu ada situasi yang justifikasinya itu jauh lebih kompleks dan tidak terpikirkan oleh manusia. Nah, kalau manusia memiliki pemikiran-pemikiran seperti disampaikan oleh Yudhistira tadi, itu selalu merupakan peristiwa yang mengganggu di alam. Ya, karena apa? Karena pikirannya menjadi terlalu sederhana. Seperti rekayasa genetika, pengen membuat cloning. Ya, oh ini saya anggap domba ini bagus, kualitasnya bagus ini, sehingga ini harusnya yang domba itu ya kayak gini, bukan yang lain-lain domba itu. Nah, ketika selera manusia berubah, domba yang kita anggap bagus tadi pada generasi yang akan datang bisa dianggap kurang baik. Sekarang mana ada orang ya memiliki baju dari wool, ada nggak? Wool tahu wool? Wool itu bulu domba itu, ya dibuat baju dah. Sekarang wool itu nggak banyak, orang lebih suka katun, lebih suka jeans. Dulu orang suka jas, pakai jas. Sekarang orang pakai jas itu ya hanya malah pegawai hotel yang tamunya pakai celana pendek, ya petugas hotelnya pakai dasi, pakai jas, ya tamunya pakai sandal jepit sama celana pendek. Dunia berubah. Tamunya kalau suruh pakai jas nggak mau, dia nggak santai. Saya pengennya rekreasi kok, pengennya santai kok. Ya, paham ya? Dulu zaman dulu orang pakai jas, pakai dasi itu bergengsi. Orang kelas bawah celana pendek, sandal jepit, ya kan? Berubah ya lingkungannya ya. Jadi apa yang kita anggap baik sekarang belum tentu baik di masa depan. Jadi jangan sekali-kali melakukan sebuah rekayasa seperti itu, nanti akan kita sendiri dampaknya. Akan kembali kepada manusia itu sendiri. Itu ya. Iya, Pak. Baik. Jadi teori evolusi ini. Yang dianggap baik sekarang belum tentu baik yang akan datang. Ada pertanyaan lagi? Permisi, Prof. Ya, saya Wanda, izin bertanya, Prof. Seperti yang dijelaskan Prof tadi, Suaranya kurang jelas. Makhluk hidup itu sejatinya itu bisa survive gitu ya, Prof. Tapi, halo, apakah saya bisa terdengar, Ya, Prof? Ya, bisa. Ya, saya Wanda, izin bertanya, Prof. Jadi, seperti yang dijelaskan Prof tadi, sejatinya makhluk hidup itu membutuhkan sebuah perkawinan untuk bisa survive gitu ya, Prof. Tapi, seperti yang dilihat dari lingkungan, itu
banyak orang atau makhluk hidup yang tidak melakukan perkawinan tapi mereka bisa survive. Nah, itu bagaimana, Prof? Terima kasih. Ya. Sebetulnya proses evolusi itu tidak mesti harus melalui perkawinan. Ada proses mutasi, translokasi gen. Pada bakteri itu tidak ada perkawinan, yang ada adalah translokasi gen atau proses mutasi. Perubahan-perubahan dari generasi ke generasi terjadi melalui mutasi dan translokasi gen, bukan melalui perkawinan. Perkawinan itu pada organisme tingkat tinggi. Nah, kalau orang-orang yang misalnya melakukan cloning dengan dirinya, itu sebetulnya dia tidak akan pernah bisa survive. Mengapa? Karena dia seperti pertanyaan Yudhistira tadi, saya menganggap, ya misalnya siapa? Saya menganggap yang cantik itu siapa loh? Misalnya Tamara Blesinski atau Luna Maya, gitu kan? Misalnya yang cantik itu. Jadi manusia itu harusnya seperti Luna Maya sama Tamara Blesinski. Ya. Mereka tidak tahu bahwa Sinta Siti pun bisa cantik melebihi Luna Maya pada suatu saat, situasi, kondisi tertentu gitu ya. Luna itu akan kelihatan tidak cantik pada situasi dan kondisi yang lain lagi gitu. Nah, cuman dia ditampilkan di layar kaca di itu melalui angle kamera bisa divisualisasikan sebagai kecantikan yang kemudian diidolakan, dipromosikan gitu ya. Ya, Wanda juga begitu, bisa kalau dipromosikan ya bisa cantik. Ya kayak artis-artis Korea itu apa cantik? Ya cantik melalui operasi plastik bisa. Ya. Tetapi sebetulnya ada juga yang angle kameranya itu syutingnya, posisi syutingnya. Jadi kalau kita mau kelihatan cantik itu harus sadar kamera. Sadar kamera. Ya, karena kalau setiap titik ya bisa kelihatan jelek. Nah, hal-hal seperti itu artinya usaha perrekayasaan dalam pikiran manusia yang sederhana ini selalu akan menghasilkan masalah di masa depan. Karena dia akan hanya menghasilkan manusia masa kini untuk masa depan. Harusnya itu kita menghasilkan manusia masa depan untuk generasi yang berbeda dengan generasi yang sekarang. Gitu ya. Bisa dipahami, Wanda? Bisa, Prof, insya Allah. Ya, kasih. Firda, halo. Firda Nuri, adakah kamu? Prof. Ada pertanyaan? Halo, Prof. Ya, mohon maaf, Prof. Kerusuhan saya tadi sering maghrib. Sejauh ini belum ada pertanyaan. Belum ada? Iya, belum ada. Dalila, ada pertanyaan? Belum? Oke. Nah, ini satu lagi yang kemarin kita bicarakan tentang isolasi. Jadi mengisolasi diri itu sebetulnya adalah bagian dari sebuah situasi kekinian dan kurang berorientasi ke masa depan, ke generasi yang berikutnya. Jadi kalau Anda ingin anak turun Anda itu bisa survive ke depan, ya harus melakukan satu proses divergensi, menghasilkan turunan-turunan yang variatif. Jangan saudaranya sendiri, atau adik kakak itu tambah problem itu secara genetik gitu. Alam sudah membatasi itu kalau pada manusia kalau ada hubungan darah, ya itu anaknya cacat. Ya. Ini adalah bagian dari sebuah
seleksi alam juga. Karena alam tuh pengennya manusia itu berkomunikasi, mengenal manusia yang lain, menghasilkan manusia yang sesuai dengan zamannya. Survive. Nah, itu saya kira salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan. Kemudian, pertanyaan kemarin itu adalah mengapa manusia sekarang ini mendominasi dunia. Mengapa manusia sekarang mendominasi dunia? Ya, manusia karena dia itu mampu membangun kerjasama antar manusia. Jadi keragaman itu bisa diterima. Kalau Anda lihat pertandingan sepak bola itu, tim sepak bola yang hanya terdiri atas satu ras atau bagian dari satu daerah saja, ya, itu tidak akan pernah bisa menang. Mereka selalu harus ada campuran berbagai macam. Ya, kalau saya senang kalau lihat pertandingan sepak bola, misalnya sekarang BRI apa itu? BRI Liga BRI ya. Nah, itu saya senangnya tuh tim sepak bola itu ada dari Jember, dari Palopo, dari Aceh menjadi satu tim bersama orang-orang kulit hitam, ada yang kulit putih dari Brasil, ada orang Jepangnya, ada orang Koreanya, gitu kan. Nah, mereka yang seperti itu survive, asal mereka bisa bekerja sama. Jadi perbedaan itu kalau diikuti dengan keterampilan bekerja sama akan menghasilkan kekuatan. Itu hukum evolusi itu hukum Tuhan sebetulnya, ya. Itu hukum Tuhan itu. Hukum Allah. Bahwa keragaman harus disertai dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama, maka dia akan survive, akan menghasilkan prestasi di zamannya apapun. Jadi hukumnya itu dari zaman ke zaman itu adalah keragaman yang disertai kemampuan bekerja sama, maka akan memunculkan keunggulan. Itu hukum evolusi. Ya. Nah, kalau kita terisolasi dan tidak mampu bekerja sama, kita itu mengorientasikan dirinya untuk menjadi extinct atau punah. Di masyarakat terisolasi itu cenderung punah. Ya. Jadi broaden spectrum, kemampuan mendengarkan dan berdiskusi. Nah, itu nanti tolong setelah kuliah ini melihat YouTube. Saya taruh di chat ya. Saya taruh di chat YouTube-nya. Ini nanti bisa di-download dan dilihat. Itu adalah ceramah dari Noah Harari. Why human can rule atau menguasai menjadi dominan dan mengatur dunia. Kok tidak hewan yang lain? Sementara manusia itu secara individual, kalau ditaruh di tempat terisolasi dengan simpanse, meskipun dia itu secara fisik kuat, dia tetap akan kalah dengan simpanse. Simpansinya yang survive, kita yang tidak. Di pulau terpencil, tidak ada bekal, yang ada hanya sumber daya alam di situ. Ya. Nah, ini sudah bisa dilihat. Coba tolong di klik ya. Sudah berhasil. Kalau sudah berhasil,
maka dibaca, diikuti YouTube ini. Ada yang nggak berhasil? Bisa? Bisa ya? Bisa? Oke. Iya bisa, Prof. Ya, gimana? Iya sudah bisa, Prof. Oh, sudah bisa, oke. Kalau gitu, Yudhistira minta saya difotokan, semua kameranya di-on kan? Minta difotokan ya, Yudhistira. Jadi dari mata kuliah evolusi ini, pelajaran kita, simpulan kita, jadilah manusia masa depan dengan kemampuan untuk mendengarkan orang lain, siap bekerja sama dengan orang lain, meskipun berbeda dengan kita, baik pikiran, baik bau, keringat, perbedaan rambut, usia, ya. Kalau kita mampu, maka kita akan survive. Kalau kita gagal, maka kita akan extinct. Jadi gaul itu penting, tapi jangan asal salah pergaulan. Esensinya di situ ya, keragaman adalah kekuatan bila disertai kemampuan untuk saling bekerja sama. Baik, sudah Ibrahim, Yudhistira. Sebentar Pak, satu layar lagi. Oh ya. Oke, sudah Pak, sudah saya foto semua. Ya. Kalau begitu saya akhiri sesi berikutnya, mohon segera melihat YouTube-nya ya. Yuval Noah Harari. Benar? Tidak ada yang bukan yang lain ya. Dear colleagues and guests, Oke. on behalf of Saya akan Basar Forlag and the Science Library, I'm delighted seperti ini ya, to have you videonya all ya. for the public lecture of Professor Yuval Oke. Harari. And Oke, before saya we akhiri visit him, dan segera I'll lihat, give the word to jangan ditunda ya. Professor Yoram Urum, Itu hanya who sekitar was 10 menit. one Jangan to take ditunda the ya. initiative to invite Karena Harari kalau ditunda here saya when he khawatir heard that loss, that Basar kehilangan Forlag apa namanya, was translating. pesan-pesan yang telah saya sampaikan. So, welcome. Firstly, Assalamualaikum Yoram warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.